Jadi kalau kita bermain mediatoran itu seperti tadi yang saya jelaskan, kalau dimasukkannya energi goib itu besar dan si mediator atau raga yang dimasukinya tidak sesuai, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah akan pecah. Kalau pembuluh darahnya udah pecah, yang terjadi apa? Kita akan seperti orang gila, bengong, diem. Itu kalau pembuluh darahnya pecah. Bahkan kejadian yang lebih tragis lagi itu yang paling beresiko, bisa sampai kematian. Makanya kalau bermain mediator itu harus berhati-hati, harus tahu ilmunya, terus juga harus ada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, seperti biasa malam ini kita akan mengobrol santai, membahas hal-hal yang baik. Setelah tadi biasa acara rutinan tawasulan malam Selasa, dan habis rutinan kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin malam ini kita akan membahas tentang masalah mediatoran atau mediumisasi. Karena mediumisasi itu sendiri kan itu dinamakan mediatoran atau mediumisasi. Berarti berkomunikasi melalui media tubuh manusia, berkomunikasi dengan bangsa goib. Maka dinamakan mediumisasi atau mediatoran. Cuman terkadang banyak orang yang ya karena mungkin kurang pemahaman, jadi terkadang ada orang yang, satu contoh adalah di sini pernah ada, mungkin ada YouTuber di sini waktu itu, terus ada orang yang entahlah itu pemikiran orang itu seperti apa, mungkin entah nggak suka atau apa nggak tahu, jadi dia itu apaan mediatoran, coba nih saya masukin di tubuh saya bisa apa enggak. Nah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah mediator. Jadi masalah mediatoran itu sendiri atau mediumisasi itu sebenarnya itu tidak semua orang bisa menjadi mediator untuk di mediumisasi, untuk dijadikan media komunikasi dengan makhluk goib atau bangsa jin. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua orang itu bisa dijadikan mediator. Itu satu. Karena apa? Susah. Kalau dipaksa juga setiap orang dijadikan mediator juga tidak bisa. Nah, yang bisa jadi mediator itu seperti apa? Satu, yang biasanya orang yang bisa menjadi mediator itu biasanya orang itu pernah bersinggungan dengan makhluk goib. Salah satu contohnya, misalnya kamu pernah entah itu melihat kuntilanak atau melihat pocong, itu berarti kan kamu pernah bersinggungan dengan goib, dengan jin gitu. Jadi
Disitulah pas kamu melihat pocong atau kamu melihat kuntilanak, di situ portal-portal kegoiban di dalam diri kamu atau cakra, beberapa titik cakra di dalam diri kamu itu terbuka. Makanya itu sangat memungkinkan bisa dijadikan mediator. Terus juga kalau yang belum pernah misalnya melihat setan atau melihat kuntilanak, melihat pocong, lebih baik janganlah. Jangan, saya menyarankan jangan menjadi mediator kalau belum pernah bersinggungan dengan goib. Karena apa? Beresiko. Ibaratnya seperti ini, kalau kamu belum pernah melihat kuntilanak atau belum pernah melihat pocong atau belum pernah kerasukan, itu sayang, jangan menginginkan jadi mediator. Karena apa? Kalau kamu yang belum pernah merasakan singgungan dengan kegoiban itu, nanti ruginya apa? Berarti kan kalau kamu mau jadi mediator, otomatis bisa dipaksa. Dengan cara apa? Dipaksa. Yang tadinya kamu titik-titik cakra kamu masih ketutup, portal goib yang di dalam tubuh kamu masih ketutup, akhirnya dipaksa dibuka. Jadi lebih baik jangan. Memang ada keilmuan tentang mediumisasi atau mediatoran. Makanya bermain ilmu atau bermain seperti itu, hal-hal yang tadi mediumisasi, mediatoran itu harus berhati-hati. Karena apa? Tidak semua orang bisa dijadikan mediator. Hanya manusia-manusia yang ada bakat atau yang tadi saya jelaskan, mungkin pernah melihat pocong, mungkin pernah melihat kuntilanak, atau mungkin juga pernah kerasukan. Itu sedikit besarnya bisa dijadikan mediator. Kalau yang belum pernah bersinggungan dengan hal-hal itu, mendingan janganlah. Jangan, saya menyarankan jangan. Karena apa? Kita kalau ibaratnya bermain dengan ilmu-ilmu tentang mediumisasi atau mediatoran itu sama saja kita itu bermain dengan listrik. Ibaratnya itu bermain dengan listrik. Listrik itu kan mempunyai tegangan. Sama juga dengan manusia. Kalau bisa, kalau yang orang yang mempunyai pengetahuan yang benar-benar, pasti dia akan tahu. Misalnya kamu mau dijadikan mediator, misalnya kamu energi di dalam tubuh kamu itu berwarna merah. Kalau orang yang tahu, yang mau memasukkan jin itu ke dalam tubuh kamu, kalau bisa carilah goib-goib yang energinya sama. Jadi itu akan lebih baik, lebih cepat gitu. Jangan misalnya gini, ibarat tegangan listrik. Tegangan listrik di badan kamu itu semisalnya 400 watt. Nah, yang dimasukkan listrik ke dalam tubuh kamu itu 900 watt. Maka kan tidak akan kuat. Sama juga itu, sama kayak tubuh manusia. Jadi ada batasannya gitu. Maksudnya kalau kita mau memasukkan goib, kalau goib-goib yang berenergi besar, lebih baik jangan. Kalau belum dilatih secara benar-benar, karena harus ada pelatihan-pelatihan khusus. Soalnya apa? Kalau kita menarik goib, energinya besar, tidak melihat energi yang dijadikan mediator, itu sangat membahayakan. Sama halnya seperti apa? Seperti listrik tadi. Kalau tidak kuat, pasti listriknya akan anjlok atau akan koslet, mati. Kalau koslet kan lampunya mati. Begitu pula juga dengan tubuh manusia. Kalau kita memasukkan goib ke tubuh manusia, tidak melihat energi yang dimasukkan. Karena goib juga ada beberapa tahap, dalam arti ada yang energinya kecil, ada yang besar, dan lebih besar lagi. Jadi kalau kita memaksakan energinya besar, tidak mengukur mediatornya, yang ditakutkan nanti kalau dipaksa dimasukkan seperti listrik tadi, energi besar dimasukkan di dalam tubuhnya itu tidak kuat. Kalau tidak kuat, itu yang akan
terjadi apa? Pembuluh darah bisa pecah. Kalau pembuluh darahnya pecah itu sangat beresiko. Jadi disarankan jangan coba-coba atau jangan bermain-main kecuali sudah mumpuni atau sudah memang belajar ilmu tentang seperti itu. Jadi jangan melihat orang itu, ibaratnya kalau ada orang YouTuber yang sedang bermain dengan mediator, ya biarkan mereka, jangan apaan sih itu main apa, jangan, biarkan mereka dengan urusan mereka, mau mereka bisa mau mereka tidak, biarkan. Adapun nanti kalau ada resikonya juga kan mereka yang menanggung sendiri. Jadi kalau kita bermain mediatoran itu seperti tadi yang saya jelaskan, kalau dimasukkannya energi goib itu besar dan si mediator atau raga yang dimasukinya tidak sesuai, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah akan pecah. Kalau pembuluh darahnya udah pecah, yang terjadi apa? Kita akan seperti orang gila, bengong, diem. Itu kalau pembuluh darahnya pecah. Bahkan kejadian yang lebih tragis lagi itu yang paling beresiko, bisa sampai kematian. Makanya kalau bermain mediator itu harus berhati-hati, harus tahu ilmunya, terus juga harus ada gurunya.